Halo semuanya, apa kabar? Saya baru buat konten lagi karena banyak berita berseliweran saya lihat mengenai Bima Lampung. Ya, Bima Lampung ini lagi viral ya mengenai eh, konten TikToknya. Dan konten TikTok ini saya dengar sehingga memancing atau memicu reaksi dari Pak Gubernur, Pak Bupati, kemudian apa namanya Muspika ya eh, dari kecamatan gitu. Emang salahnya di mana sih? Saya bingung loh. Saya kan liatin itu apa sih namanya konten TikToknya ya. Itu kan ngebahasnya mengenai infrastruktur jalanan. Emang kayak kubangan Pak, Bu. Itu nggak layak banget loh. Saya ngebayangin kalau ngelewatin situ, kalau nggak patah as, pecah ban kayaknya ya. Karena ada bisa orang berenang kayak gitu. Jangan marah lah. Itu justru berterima kasih sama Bima karena memberikan informasi. Mungkin Bapak Ibu jarang lewat jalanan itu sehingga tidak mengetahui kondisi jalanan itu. Saya sendiri juga baru tahu kalau kondisi jalanan di apa sih namanya apa Rumbai apa ya. Ya jadi ketika Bima menyampaikan hal tersebut di konten TikTok, jangan langsung diinterpretasikan ini menyerang pribadi, pemerintahan. Nggak gitu. Ini mungkin saluran komunikasi yang mampet ya dan mungkin juga memberikan masukan kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Camat, ya. Dan di sana saya yakin udah ada lurah supaya jalannya diperbaiki. Kalau jalannya bagus, licin, kinclong, ekonominya lancar Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Bupati, dan Muspika setempat. Jangan apa-apa langsung dianggap menyerang pribadi. Jadi pejabat tuh jangan baper ya. Dikit-dikit langsung dianggap menyerang pribadi seseorang atau apa. Saya udah lihat kontennya yang dibuat oleh Bima. Saya berusaha mencari tahu sih yang mana yang melanggar hukum sampai harus ada pengacara melaporkan. Yang mana yang melanggar? Nggak ada yang melanggar. Emang kenyataan kok. Dan akhirnya itu memancing reaksi konten kreator lain, malah posting banyak jalanan rusak di sana. Jadi ada aksi, ada reaksi. Itu loh. Mestinya ketika Bima posting tersebut, anggap aja itu adalah satu informasi yang bagus untuk memperbaiki kondisi di sana. Dan saya pikir kalau misalnya APBD-nya nggak cukup, kan bisa pakai APBN. Ya kan bisa dimintakan kepada pemerintah pusat untuk membantu perbaikan jalan. Tapi perbaiki jalan ya, karena akhir-akhir ini banyak pejabat yang ditangkap karena flexing. Itu loh. Nah, itu saya yakin kondisi jalan itu udah sangat parah. Ya betulin dong. Jangan langsung bereaksi sangat negatif, ya. Dan kemudian kebebasan berekspresi konten kreator harus dilihat yang mana yang menyinggung apa sih namanya menyentuh ranah hukum. Begitu. Saya udah lihat itu apa sih namanya kontennya yang dibuat oleh Bima, nggak ada tuh yang apa sih namanya melanggar hukum. Itu malah informasi dan itu informasi yang sangat bermanfaat apalagi menjelang hari raya ya. Jadi orang nggak perlu lewat jalan situ daripada nanti nggak bisa melalui jalan itu kan gitu.
Dan kemudian kalau yang kondisi mobilnya fit masih bisa. Tapi bayangin kalau kondisi mobilnya yang apa sih namanya cuma udah 10 tahun gitu ya kondisi mobilnya. Wah, saya yakin nggak bisa ngelewatin jalanan itu. Gitu loh. Jadi menjadi pejabat publik ya. Jangan baper. Jangan dikit-dikit tersinggung. Itu masukan dari masyarakat. Dan ingat, sebentar lagi pemilu. Gitu loh. Kalau misalnya masih mau lanjutin jabatan ya, itu kalian dipilih oleh rakyat, suara rakyat. Pemilihan yang akan datang itu dipilih oleh rakyat, artinya rakyat yang berdaulat. Nah, kalau rakyat yang bersuara mau dibungkam, langsung dikit-dikit mau dilaporkan dianggap melanggar hukum, ya siapa yang mau pilih kalian kalau besok-besok kayak begitu? Loh. Jadi nggak usah lah bawa-bawa masalah tersebut ke ranah hukum, ya. Dan saya berada di pihaknya Bima karena itu kebebasan berekspresi dan tidak melanggar hukum. Saya udah lihat kok. Kecuali kalau misalnya dia posting berupa hoax, kemudian fake news, itu nggak ada hoaxnya, nggak ada fake newsnya. Karena apa? Akhirnya banyak konten kreator lain, mereka memposting juga kondisi jalanan di sana. Makin banyak sekarang. Itu loh. Jadi kalian sendiri, para pejabat yang memancing masyarakat akhirnya bersuara, beramai-ramai. Tolong itu dicabut aja itu laporannya dan saya harap pihak kepolisian, saya satu suara dengan Komisi 3 DPR RI, ya nggak perlulah diproses hukum yang seperti itu. Tabayun aja, ya Pak Gubernurnya, Wakil Gubernur, kalian kan belum ketemu kan sama keluarganya, hanya ngirim-ngirim pejabat atau utusan-utusan kan? Temuilah rakyat kalian, ya. Saya akan posting video-video mengenai kondisi di sana. Inilah ya yang buat saya malas pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk nah, lawang bener kalau kata orang Lampung ya. Salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau, ya. Dalane rusak, oh dalane rusak, oh dalane rusak, acur mumur, dalane rusak. Well, ini serius banget ya. As you know, bokap gue kan PNS. Bokap gue PNS biasa sebenarnya, golongan 3. Gue kuliah di Australia, 99% bisa dibilang dari dana nyokap gue. Semua, all transaction, semua itu dari keuangan nyokap gue. Nggak bakal cukup juga PNS gitu. Dan hari ini tuh bokap gue dipanggil sama Bupati Lampung Timur. So ada juga polisi dari kecamatan gue datang. Kayak profiling gitu, si polisi ini profiling, minta ijazah SD, SMP, SMA, rekening gue, semuanya, all the data. Bahkan konyolnya, ini bukan jadi berita yang cuma di daerah gue lagi ya, tapi ini tuh udah menjadi berita nasional. Live streaming gue nonton 12.000. Well, gue disuruh berhenti mengkritik. Bokap gue bilang, gue bentar lagi pensiun, 3 bulan lagi kan gue pensiun nih, lu tenangin dulu, lu jangan marah-marah. Gue gak marah-marah ya, memang gue kayak ngomong gue kayak gini gitu kan. Lu maunya gimana, gue baik-baikin gitu Lampung.
bokap gue dibilang sama bupati nggak bisa mendidik, salah mendidik anak, bla bla bla. Jadi intinya gue itu nggak boleh intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gue, yang ada orang tua gue. Bener kalian, orang tuamu gimana gitu? Bener. Ini Indonesia, itu Indonesia. This is Australia. Gue di sini merasa aman. Gue di sini merasa gue lebih bebas untuk berekspresi ya. Gue merasa gue gak ada apresiasi sih. Gue udah konsultasi sama lawyer kan di sini untuk masalah protection visa gue gitu. Oh lo bisa bang, lo eligible, ayo come on like. Gue sebenarnya nggak mau permanent resident langsung kayak lewat jalur protection anjing. Gue mau lewat education pathway aja sebenarnya udah cukup gitu.